Baiklah, kita akan membahas firman yang sudah ditetapkan untuk tanggal 3 September 2023, yaitu yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat 7. Saya akan bacakan untuk kita semua, dan judul perikopnya ialah pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Amin. Itulah firman atau isi dari perikop 2 Korintus 8 ayat 1-7, yaitu minggu ke-13 setelah Trinitatis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang salah satu sifat dan karakter kemanusiaan yang masih ada sampai saat ini, yaitu ketika kita susah untuk memberi. Kenapa banyak sekali orang yang mau memberi ketika dia telah mendapatkan sebelumnya apa yang dia inginkan? Kenapa banyak orang yang bersyukur ketika ada yang tambah dalam hidupnya? Kemudian, kenapa ada orang yang mau berbaik hati ketika dia sudah melihat kebaikan orang terlebih dahulu dalam hidupnya? Memang secara kehidupan zaman sekarang ini, kalau orang bersikap baik bagi kita, maka kita akan lebih baik, begitu bukan? Tapi ternyata ada sifat yang buruk yang tertanam ketika hal ini yang menjadi acuan dalam hidup kita. Ya, kalau kamu berbuat baik pada saya, ya saya juga akan baik dong. Tapi kalau kamu berbuat jahat, ya mungkin aku akan berlipat kali lebih jahat kepada kamu. Tapi ini bukan soal tentang kejahatan, tapi soal memberi. Terkadang, banyak kita ini yang merasa rugi ketika kita mau memberikan apa yang kita miliki kepada orang. Alhasil, ketika kita memiliki sifat yang seperti ini, mungkin ada tertanam dalam diri kita, kalau aku kasih sesuatu sama orang yang tidak punya, loh nanti dia jadi punya dong. Aku jadi berkurang apa yang sudah aku miliki. Atau bahkan ketika aku ingin memberikan sesuatu kepada orang, aku juga mengharapkan imbalan atau mengharapkan sesuatu. Kalau lebih besar, syukur dong. Ini kalau artinya masih sedikit yang diberikan, ya tentunya ya saya juga masih mikir-mikir mau memberi. Seperti itu contohnya. Banyak juga sifat orang, kalau mau memberi ini dia ada batasan, ada limit gitu. Kalau saya sih misalkan ada melihat beberapa orang mau berbagi soal materi. Sebagian orang juga dia tidak mau berbagi materi meskipun dia punya materi. Dia hanya mau berbagi ilmu contohnya. Tapi di pribadi orang yang lain, dia juga tidak mau memberikan ilmu. Karena apa? Ilmu ini kan mahal. Dia harus dikejar dan dipahami baru kita tahu ilmu. Jadi dia tidak mau berbagi ilmu, tapi dia mau berbagi pengalaman. Tapi bagi sebagian orang, pengalaman itu juga adalah sebuah hal yang berharga. Jadi dia tidak mau berbagi pengalaman kepada orang lain. Bahkan soal apapun itu, misalkan tentang kesehatan, tentang perekonomian, tentang makanan sehat, ada juga orang yang sangat pelit untuk berbagi. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih sekalian,
Ternyata hal ini juga terjadi di beberapa nama kota yang tersirat dalam khotbah kita ini. Yang pertama ada Makedonia. Jadi ada 3 nama kota yang disebutkan di firman kita ini. Hanya saja Korintus adalah kota yang sebagai tempat tujuan untuk sampainya surat yang dituliskan oleh Paulus ini. Kota yang pertama yaitu Makedonia. Makedonia ini adalah sebuah tempat di mana mereka tinggal di daerah pegunungan. Memang tanahnya itu begitu subur, tetapi tidak menjamin perekonomiannya membaik bagi mereka. Mereka ini mengalami berbagai penderitaan, termasuklah itu penderitaan mengenai penganiayaan terhadap orang Kristen ataupun orang percaya dari orang pemerintah maupun orang-orang yang berada di sekelilingnya. Yang kedua, penderitaan yang paling terberat mereka alami adalah yaitu penderitaan pasal keadaan finansial mereka atau perekonomian mereka yang belum membaik. Tapi anehnya, mereka ini adalah orang-orang ataupun komunitas yang menghadapi penderitaan, namun mau membantu orang-orang yang merasa berkekurangan. Nah, tentunya secara akal sehat manusia, akan banyak orang yang tidak mau melakukan pelayanan kasih ataupun memberi kalau dirinya pun tidak cukup. Ya memang ini adalah sebuah sebuah prinsip yang terus bertumbuh dalam hidup kita. Ya, yang penting aku harus terpenuhi dulu kebutuhanku. Yang penting aku harus selalu ada dalam keadaan nyaman, aman, tentram, semua ada tersedia bagiku, ya baru aku mau memberi kepada orang. Dan ini selalu terjadi dalam kehidupan kita. Bukankah seperti itu? Tetapi Makedonia ini beda gitu loh. Dia punya sifat mau memberi, punya sifat mau menolong, mau membantu, padahal sebenarnya hidupnya itu pun harus dibantu. Padahal hidupnya itu pun harus ditolong gitu loh. Istilahnya dia sudah di ujung tanduk, tapi dia mau membantu. Nah inilah Makedonia. Yang kedua, Paulus menyebutkan di firman Tuhan kali ini ada tentang Yerusalem. Nah, Yerusalem ini juga sudah banyak orang yang percaya di sana. Namun Bapak Ibu, mereka ini ada juga penderitaan yang mereka hadapi, yaitu kekurangan finansial. Artinya perekonomian mereka juga belum membaik sama seperti orang Makedonia. Tapi yang menjadi masalah ialah Korintus ini. Korintus ini adalah sebuah tempat yang kaya dan mereka ini memiliki pekerjaan yang baik, pekerjaan yang menjamin mutu kehidupan mereka. Dan Korintus inilah kota yang besar, mungkin kita sudah tahu semua. Karena di tempat ini adalah pelabuhan. Kalau disebut dengan pelabuhan, berarti ini adalah sebuah tempat pertemuan dari antara tempat yang lain dengan tempat yang satu, dengan tempat yang jauh, dengan tempat yang paling dekat. Artinya pelabuhan ini adalah sebagai alat bertemunya banyak orang dan tentunya pekerjaan ataupun perekonomian di sini semakin banyak. Jadi meskipun di Korintus ini sudah banyak orang yang percaya, namun ternyata kasih mereka itu belum tentu ada. Jadi iman mereka itu menurut mereka sudah ada, tapi wujud dari imannya itu tidak ada. Bukankah kata Ibrani, kalau iman tanpa perbuatan adalah mati, iya kan? Tapi justru Korintus ini penuh dengan segala sesuatu, banyak dengan perekonomian yang baik, tapi tidak sampai hatinya, tidak sampai pikirannya untuk membantu orang-orang yang miskin. Contohnya Yerusalem tadi. Jadi Korintus ini diingatkan oleh Paulus. Kenapa Makedonia itu bisa sempat mau memberi dan memikirkan mereka yang berkekurangan ini. Nah, Bapak Ibu kita semua, ternyata Makedonia ini adalah terdiri dari 3 tempat yang berbeda. Yang pertama itu ada Filipi, ada Tesalonika, dan ada Berea. Kita bisa lihat di Kisah Para Rasul 16 ayat 12, ditambah dengan Kisah Para Rasul 17 ayat 13. Nah, itu Paulus ini sangat membanggakan Makedonia sekali. Paulus sangat menyukai Makedonia karena iman mereka itu mereka perlihatkan dari act gitu, dari tindakan, dari sikap. Jadi nggak hanya ngomong, nggak hanya cakap gitu loh, nggak hanya pembicaraan. Ya aku baik loh gitu. Tapi kalau nggak ada bukti ya siapa yang mau percaya? Tapi Makedonia itu beda sekali. Bahkan di ayat 2 kita bisa lihat selagi dicobai dengan berat. Nah Bapak Ibu, dicobai dengan berat ini, kalau sudah kita katakan berat, itu bukan ukuran kilogram, tapi ini ukuran artinya
yang menggambarkan bahwa yang mereka alami itu sangat berat, memang tidak bisa dideskripsikan dengan perkataan. Pelbagai penderitaan katanya, berarti tidak hanya satu penderitaan. Kita bisa bayangkan mungkin kesehatan juga adalah sebagai penderitaan, ekonomi, baik keluarga banyak. Tapi sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, miskin yang dimaksudkan Paulus di sini yaitu mengacu atau terarah kepada kondisi keuangan yang tidak sanggup gitu. Jadi bukan miskin dalam pengetahuan ya, tapi miskin yang dimaksud adalah miskin perekonomian. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Kemurahan ini, kenapa bisa mereka kaya dalam kemurahan sedangkan ekonomi mereka hancur, sedangkan mereka itu miskin. Nah, Paulus sendiri bersaksi bahwa Paulus melihat mereka itu memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ternyata Bapak Ibu kita semua, yang mereka berikan itu ternyata tidak dipatok atau tidak dibatasi. Sebagaimana mereka mampu, mereka akan memberi. Ya, contohnya jika mereka hanya mampu memberi sayur mayur, ya mereka akan berikan itu. Tapi kalau ada yang mampu memberi keuangan, mereka berikan. Tapi pertanyaannya, kenapa mereka bisa memberikan kaya dalam kemurahan? Kenapa mereka dalam keadaan miskin tapi bisa sukacitanya meluap? Banyakan orang, kalau mereka sedang dalam keadaan miskin dan kekurangan keuangan, kebanyakan kita itu akan stres. Ujung-ujungnya kita berutang. Memang berutang tidak salah ya, tapi berutang ini adalah salah satu contoh atau solusi kita untuk menyelesaikan masalah. Tapi ternyata Makedonia tidak. Mereka malah bisa memiliki sukacita yang melampau. Inilah sebuah keunikan. Keunikan yang terjadi dalam kehidupan yang di Makedonia. Mereka bahkan rela dengan sendiri. Bahkan kalau kita baca di ayat 4 ya, Paulus mengatakan mereka sendiri yang meminta dan mendesak. Ini bukan, ini dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Meminta, pertama meminta. Kalau meminta ini, dia bisa dikasih, bisa enggak gitu, bisa diizinkan atau enggak. Tapi ini mendesak, artinya setelah meminta dan mendesak berarti ada unsur permohonan, unsur keinginan. Meskipun terkesan seperti memaksa, tapi mereka mau gitu loh ambil bagian sebagai orang yang mau melayani dalam kasih. Ini mereka tidak habisnya untuk mau ikut andil gitu, ikut dalam bagian untuk memberi. Mereka itu bahkan memberi dalam lebih dari kemampuannya. Dan ketika kita merenungkan firman ini, kita bisa baca di ayat yang kelima. Saya kira inilah rahasia sesungguhnya kenapa orang Makedonia mau memberi meskipun mereka dalam keadaan miskin. Memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa kata ayat 5? Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Bisa saja ya Bapak Ibu, Paulus ini mengharapkan ya mungkin hanya doa atau sedikit uang gitu. Tapi apa yang kata Paulus? Mereka memberikan lebih banyak dari yang kami harapkan. Jawabannya, mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Nah, inilah rupanya rahasia ketika orang sudah menyerahkan diri mereka kepada Allah. Ketika mereka berserah penuh kepada Allah 100%, maka Allah pun akan memakai kita dengan sesukanya, dengan kehendaknya, maka segala sesuatu itu akan terjadi. Kalau kita meminta kesehatan tapi kita tidak berserah, ya bagaimana? Kesehatan akan terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti Makedonia. Mereka miskin loh, tapi mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah. Setelah mereka menyerahkan diri mereka kepada Allah, maka setiap hati, setiap pikiran, setiap jiwa pun disentuh oleh Dia. Inilah rahasianya. Kenapa mereka bisa bersukacita memberikan pelayanan kasih meskipun mereka dalam keadaan miskin. Bahkan Paulus ini sampai terheran-heran menurut saya ya. Kenapa dia katakan mereka mampu memberikan lebih daripada yang kami harapkan. Sehingga ketika Allah sudah bekerja, memang setiap hati itu akan tergerak. Bahkan banyak orang yang akan bingung. Coba kalau di zaman sekarang ada yang kekurangan, terus dia mau memberi, pasti kita katakan, ya orang gila, dasar nggak waras. Kenapa dia tidak mencukupkan dirinya dahulu, baru dia mau membantu orang? Kenapa dia sok-sok jadi pahlawan kesiangan? Mungkin itu adalah penilaian banyak orang. Tapi hari ini, Makedonia mengingatkan. Melalui surat Paulus juga berusaha mengingatkan Korintus. Kalian yang banyak uang, yang
bersumber dari kekayaan yang ada karena kalian kota besar, tapi kenapa tidak sampai hati kalian ke sana? Bahkan Paulus akui di ayat 7, sekarang sama seperti kamu kenaikan, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih. Jadi Paulus di sini seolah-olah seperti memberikan motivasi gitu. Kalian itu juga sebenarnya memiliki potensi yang baik, potensi yang mau menolong, potensi dalam perkataan yang baik, dalam iman, dalam pengetahuan, dan kesungguhan untuk membantu, serta kasihnya. Inilah sebenarnya wujud dari iman itu. Jadi banyak kita ini sepertinya ketika kita ingin membantu, tapi ternyata dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita ingin membantu, tapi kita terlebih dahulu pikir panjang. Artinya, ya sepertinya untuk membantu itu adalah sebuah kegiatan yang gegabah. Jadi dia harus pikir panjang dahulu. Padahal kalau dikatakan di Alkitab kita, kalau membantu itu adalah sebuah hal yang tidak dibatasi ruangan dan waktu, apalagi kondisi, situasi dan kondisi. Oleh sebab itu, hari ini kita diingatkan, apakah hari ini kita sudah memiliki segala sesuatu yang kita inginkan? Apakah kita sudah makan dengan baik, sudah menerima sandang dan pangan, sudah menerima berkat yang melimpah? Tapi apakah berkat itu hanya berhenti pada diri kita sendiri? Sebenarnya berkat itu tidak boleh berhenti dalam diri kita, tapi kita juga harus transfer, kita juga harus berbagi kebaikan kepada orang lain. Ingat kan hukum tabur tuai? Apa yang kita tuai, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Dan kalau kita menuai ataupun menanam kebaikan, tentunya kita akan menuai kebaikan juga. Bahkan dalam Alkitab juga sudah pernah dikatakan, kita bisa dibaca di ayat 8, pasal 8, ayat 15, seperti ada tertulis. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini sebuah kalimat yang indah sekali, dan ini menggambarkan kehidupan Makedonia, dan tentunya mengajak kita semua agar jangan memberhentikan berkat itu dalam diri kita, tapi kita juga mampu berbagi kebaikan itu bagi banyak orang. Janganlah seperti Korintus yang kaya dalam berbagai hal, sudah kenal Yesus, sudah memiliki kepercayaan, perkataan mereka kaya, dalam pengetahuan juga mereka kaya, tapi dalam membantu mereka belum sempat untuk memikirkannya. Semoga Allah memberkati dan menguatkan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami sudah mendalami ya Tuhan. Betul sekali kami terlalu banyak berpikir panjang ketika kami ingin membantu. Padahal kami tidak sadar kami sudah memiliki banyak hal yang kami inginkan di dunia ini. Tapi kadangkala kami tidak pernah terpikirkan untuk membantu banyak orang ya Tuhan. Apakah mungkin karena kami kurang berserah diri kepadamu, sehingga hati kami belum dijamah sampai ke dalamnya, sama seperti Makedonia. Mereka hanya berserah diri kepadamu ya Tuhan. Sehingga ketika dalam keadaan penderitaan dan pencobaan yang berat sekalipun seperti kemiskinan, mereka mau membantu. Dan hanya karena membantu itu mereka memiliki semangat dan sukacita yang meluap. Tentunya ya Tuhan, kami juga ingin memiliki sukacita yang meluap. Bukan hanya karena kesehatan, bukan hanya karena apa yang kami capai, bukan hanya karena keluarga kami, bukan hanya apa yang kami dapatkan saat ini, tapi kami juga ingin merasakan sukacita yang kekal, sukacita yang meluap, yang artinya tidak dapat dideskripsikan lagi dari kata perkataan ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah kami. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu, agar kami juga mampu seperti orang Makedonia yang Engkau harapkan sebagai perpanjangan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Supaya kami menjelikkan mata kami bahwa pelayanan kasih itu adalah hal yang sangat penting. Inilah kami ya Bapa. Berkati kami semua dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.